Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayura Rizkita Valinda dengan NIM 0805138242 dari kelas F2. Di sini saya akan membuat video laporan akustik kelautan materi pengelolaan data akustik untuk identifikasi dan pendugaan kelimpahan ikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengolahan. Pada pengolahan ini kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama itu EcoView dan Microsoft Excel. Jadi yang pertama kita buka EcoView, lalu kita ke File atau pilih New. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini kita pilih Add. Kita masukkan data filter. Kemudian kita open. Lalu kalau sudah seperti ini kita pilih ekogram. Nah, ini kita pilih lebarkan saja. Nah, selanjutnya kalau ini sudah muncul, kita ke variable properties. Selanjutnya kita checklist semua ini. Kemudian kita ke display. Pada color display range ini kita ganti menjadi 35. Jadi, kenapa digunakan 35 kalau display range-nya itu? Karena agar lebar rentang warnanya itu 35 desibel pada ekogram. Jadi, data yang ditampilkan itu dari min 70 sampai min 35 desibel. Agar datanya itu cukup jelas menampilkan ikan tanpa terlalu gelap atau terlalu pucat. Selanjutnya kita ke grid. Lalu soft time-nya itu kita ganti menjadi ping number, dan di sini kita ganti menjadi 200. Jadi 200 ini itu nilai tengah biar ekogramnya itu tetap jelas dan rapi. Selanjutnya itu kita ke show deep, itu kita mengganti jadi deep atau range. Lalu ini tetap 50. Ini untuk kedalaman. Lalu untuk calibration itu kita ke kalkulator. Kemudian sound speed ini kita salin dan kita buka Excel dulu. Nah, kita buka data Excel yang sudah dikasih sama asisten. Lalu kita ke EcoView, kita salin nilai sound speed ke Excel. Selanjutnya kita salin juga nilai absorption. Jadi nilai sound speed itu ialah nilai kecepatan suara, yang dimana kecepatan rambat suara di air laut. Nah, selanjutnya kalau absorption itu penyerapan besarnya energi suara yang hilang di air. Satuannya itu desibel atau meter, tergantung frekuensinya. Setelah itu kita silang aja ini, lalu kita play. Nah, ini kita silang, kemudian kita zoom di bagian ini. Kemudian kita ke rectangle. Lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih integrate selection. Nah, kemudian ini data ini kita salin ke Excel. Untuk itu kita salin di min ke sini. Lalu untuk deep itu kita lihat di sini. Setelah nilai depth min itu dipindahkan, lalu kita salin nilai SV min.
Setelah itu kita salin nilai min. Kemudian untuk kedalaman atau deep ini kita lihat di sini. Kita taruh kursor kita di sini, lalu kita lihat di halaman berapa. Kita lihat di sini masuk kedalaman itu. Jadi ini di 10,09. Kita masukkan di sini 10,09. Lalu untuk ABC itu kita ke sini, lalu kita masukkan nilainya, kita salin. Kemudian untuk nilai NaSC itu di sini kita salin juga. Kemudian untuk nilai TFG, TS, dan SV ini tinggal kita drag aja. Nah, kemudian kita masukkan nilai pulse length, major dan minor. Itu kita ke eco view, kita pilih view, kemudian kita pilih details. Nah, ini kita scroll aja, kita cari yang pulse length ini. Kita salin. Kemudian untuk major dan minornya itu di sini 31. Kemudian kita untuk mengisi hexol sama lengsol itu kita ke eco view. Oh ya, ini jangan lupa di save karena ini akan keluar. Nah, untuk mencari nilai hexol dan lengsol itu kita ke ini, lalu kita pilih tab measure. Nah, ini kita jebol. Nah, ini kita lakukan pengukuran dari sini. Sampai. Nah, itu untuk lengsolnya itu 8,79. 8,79. Kemudian kita mencari hexol itu kita lakukan masih menggunakan tab measure itu dari atas ini sampai bawah sini. Itu hasilnya 2,12. 2,12. Selanjutnya kita mencari nilai ping. Kita buka eco view. Sini kita taruh kursor kita lagi. Kemudian kita bisa lihat di sini hasil pingnya itu. Nah, kita taruh kursornya di sini. Kemudian itu hasil pingnya itu 33. Tulis 33. Kemudian untuk waktunya itu kita lihat di sini. Nah, jadi ini waktunya itu jam 9:46 menit 6 detik. 9:46 Selanjutnya itu kita mencari longitude dan latitude itu menggunakan rumus. Itu kita ke eco view dulu. Kita catat nilai di sini long dan ladnya. Selanjutnya itu kalau kita sudah melihat long dan ladnya itu kita ke Excel lagi. Kemudian kita masukkan rumusnya itu masukkan rumusnya ini. Nah, ini emang 105 itu emang rumusnya. Dan ini kita masukkan yang
11,79. Lalu dibagi 60 itu waktunya. Kemudian nah ini berikut hasil longitudenya. Untuk latitude ini untuk rumusnya kita 5 ini emang sudah latitude-nya. Untuk ini kita masukkan latitude tadi dari 60 lagi, lalu kita enter. Selanjutnya itu untuk hasil B2 sampai akhir ini kita drag. Nah, selanjutnya itu kita mencari data yang kedua 3, 4, 5 sampai selesai. Jadi berikut hasil yang sudah disusun atau sudah dimasukkan. Jadi penjelasan untuk tim ini ialah jumlah tembakan sinyal akustik. Untuk time itu waktu pengambilan data, dan longitude dan latitude ini koordinat lokasi. Untuk hexel ini dia tuh tinggi gerombolan ikan. Kemudian untuk lengsel ini panjang gerombolan ikan. Kemudian untuk deep min itu rata-rata kedalaman target, dan deep ini kedalaman target. Lalu untuk parameter akustik utama itu ada ABC, itu area backscattering coefficient atau pantulan area tersebut. Kemudian ada NASC, itu kepadatan ikan. Lalu untuk ini SV min itu rata-rata kekuatan pantulan volume atau desibel. Lalu ada height min itu rata-rata tinggi sound. Lanjut kita ke koreksi dan lingkungan, itu koefisien absorption. Ini pelemahan suara di air. Untuk lalu ada sound speed, itu kecepatan suara di air. Kemudian ada pulse length, itu durasi sinyal tersebut. Kemudian TFG ini time varied gain, yang dimana ada TFG TS, itu koreksi untuk target individu. Lalu ada TFG SP, itu koreksi untuk volume. Kemudian ada parameter bentuk sol, itu ada major, itu dia major dan minor ini sumbu panjang dan pendeknya sol. Lalu ada B2 equivalent, dan C ini dia ini parameter bentuk atau luasan sol itu. Lalu ada target string di sini, itu kekuatan pantulan ikan atau desibel. Lalu ada rata-rata kemudian ada rata-rata SV, ada rata-rata TS, itu nilai rata-rata dan totalnya. Kemudian ada backscatter, ada tau BS, ini dia total pantulan sepanjang lintasan. Kemudian ada SV linear, itu SV dalam bentuk linear. Kemudian ada rata-rata SV dan total SP ini dia nilai rata-rata dan total. Kemudian ada kepadatan ikan, itu ada densitas volume, ini jumlah ikan per volume air. Lalu ada density number, itu jumlah ikan. Kemudian ada kepadatan ini, yaitu sama jumlah individunya. Lalu ada densitas area, itu biomasa ikan per area tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan di ArcGIS, di mana ini kita save dulu. Kemudian kita untuk tabnya itu kita txt, kemudian kita save. Nah, yang langkah pertama itu kita masukkan SHP Indo, lalu kita ke file, kita add data, lalu pilih add XY data. Kita masukkan data yang barusan tadi kita save, ini. Untuk Z-fieldnya itu kita pilih densitas area,
lalu kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Lalu pada pada simbol G, kita klik ini, simbol, lalu kita edit simbol. Kemudian type ini kita ganti menjadi karakter marker and simbol ini. Lalu di sini ini kok. Pada font ini kita pilih yang Esri environmental and icon. Nah, ini kita pilih yang ikan ini, lalu kita oke. Soalnya kita ganti warna, kita besarin. Kita oke. Lalu kita apply. Oke. Kemudian kita klik kanan lagi ke properties. Selanjutnya kita ke labels. Pada label field ini kita ganti menjadi kepadatan. Lalu kita ganti fontnya. Lalu kita apply. Nah, kemudian ini kita klik kanan, kemudian kita pilih yang label feature. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita ke layout. Kita ke back and print setup, lalu pilih landscape, dan pilih yang layout view. Ini kalian lakukan layout seperti biasanya. Berikut hasil dari layout peta identitas pelimpahan dan pemegang stok. Sekian laporan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.